Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Dengan semangat ini, kalau kamu benci pada kebodohan, kalau kamu benci pada korupsi, kalau kamu benci pada ketidakadilan, jadilah kamu semua generasi yang turun tangan seperti saya. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1.000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kang Ridwan Kamil ini. Dia mendapatkan penghargaan banyak dan juga berhasil menghilangkan 1.000 desa miskin yang ada di Jawa Barat. Luar biasa sekali Kang Emil ini ya. Nah sobat semuanya, baru-baru ini viral di mana nama Ridwan Kamil menjadi sorotan oleh beberapa netizen termasuk masyarakat di Jawa Barat. Di mana di era kepemimpinan Pak Ridwan Kamil ini Jawa Barat nunggak hutang BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar rupiah. Waduh, tidak hanya tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi pembangunan Masjid Al-Jabar pun ternyata meninggalkan hutang. Waduh. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, di mana saat ini Jawa Barat memiliki hutang yang sangat besar peninggalan pemimpin sebelum Kang Deddy Mulyadi. Berarti kan Kang Ridwan Kamil ya. Nah lalu seperti apa sih tanggapan dari Gubernur Jawa Barat saat ini Kang Deddy Mulyadi dan juga para netizen warga Jawa Barat terkait hutang yang diwariskan oleh Ridwan Kamil ini? Kita simak sama-sama videonya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Oh iya, satu deui urang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten baru teu mayar BPJS, provinsi teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Padahal hutang merupakan kewajiban ya. Kita di aura-aura kali kadir, belum kali itu, mulai hak narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta. Lamun isuk kan, jelema mau kulantaran di rumah sakit BPJS teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajulu, orokna mau, indungna mau, kulantaran negara teu mayar, BPJS bayar. Maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna dibikeun ke negara. Kurang gagah nyaritakeun sikeun jelema panggulyaana. Rakyat lengkak-lengkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS-na teu dibayar ku negara. Ku provinsi jeung kabupaten sabaraha hiji jelema nu mau, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu tak langsara. Doraka itu. Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan ini lawan, kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajibannya harus dibayar. Dipakai dana hibah. Makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah. Benar-benar mencengangkan terkait dana-dana yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Yang kemarin-kemarin itu terkait dana hibah kan. Nyampe nyampe melotot ngelihatnya kayak gitu kan. Nah terus sekarang terkait tunggakan BPJS nyampe 300 miliar coy. Gila bener, dipakai apa itu duit ya? BPJS aja nyampe nunggak. Kesehatan loh itu loh. Pantasan para elit-elit sebagian gitu kan, oknum-oknum apa pada nyerang-nyerang Bapak Deddy Mulyadi. Ternyata ini satu persatu udah mulai kebongkar, mulai kebuka. Brok-brok banget ternyata di dalamnya. Kalau menurut gue sih ya, Pak Deddy Mulyadi ini tuh ngebongkar terkait ABC melalui medianya, melalui media sosial kepada masyarakat biar apa? Bukan dia ingin menjadi seperti yang dikeluarkan gitu Mulyono jilid 2 gitu kan. Enggak, kalau kata
gue mah. Justru karena dia ada ketransparansian bersama masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu tuh tahu gitu loh. Agar masyarakat itu nggak selalu dibodoh-bodohi sama orang-orang pada pinter-pinter yang bergelar-bergelar di atas sana gitu. Jadinya dia terbuka. Ini loh gitu kan, dana-dana tuh sebenarnya mah. Lanjutan terus Bapak Aing, Pak Gubernur kita. Pantes atuh urang lamun ka rumah sakit hararese penanganan teh da warga Jabar. Jadi pemerintahan arurang teh nu kamari boga hutang pemerintahan provinsi nyampe 300 miliar bayangkeun. Ku Bapak Aing geus di bare kode sia cenah ngaharakan duit kemanusiaan. Doraka itu teh kumaha eta dana hibah digedekeun aya hutang bebeladagan. Nah, ya Pak RK ninggalkan hutang teh gede-gede teuing. Saenggeus ninggalkan hutang urut pembangunan Masjid Al-Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar henteu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak Aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak Aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending yang utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakat teh bisa berobat gara-gara BPJS-na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mah mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah da geus teu ngajabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena. Terus ayeuna teh kanyahoan korupsi tanggung jawab sia lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS can dibayar tanggung jawab sia. Nah Sobat Intonasi, itu dia tadi ya respon menanggapi hutang yang sangat besar ini di Jawa Barat ya. Respon dari Gubernur Jawa Barat itu sendiri, Kang Deddy Mulyadi, dan juga respon dari beberapa netizen ya. Memang tunggakan BPJS ini sangat lumayan besar ya, 300 miliar loh. Waduh. Jadi pantas saja jika kita ada pengguna BPJS yang ditolak oleh pihak rumah sakit, ya wajar saja karena belum dibayar juga oleh pemerintah provinsi di Jawa Barat ini. Jadi memang reaksi-reaksi dari netizen ini, kemanakah uang 300 miliar itu, kok bisa tidak dibayarkan masalah BPJS, padahal itu kewajiban pemerintah untuk menjamin masalah biaya kesehatan masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin ya. Ini BPJS yang tidak berbayar ya, bukan BPJS yang berbayar tentunya. Nah kemudian tadi kita bisa mendengar Kang Deddy Mulyadi alasan kenapa Pemprov Jawa Barat berhutang sebesar itu ya, khususnya ini di masalah kesehatan. Tadi kita bisa mendengar juga Kang Deddy Mulyadi mengatakan jika Pemprov Jabar sebelum beliau menjabat dalam era Ridwan Kamil terlalu banyak mengeluarkan ataupun menggelontorkan dana hibah. Waduh, dana hibah kan diberi ke sini, dikasih ke sini, dikasih ke sini, yayasan ini ya gitu kan. Yang tersorot juga kan yayasan mantan wakil gubernur Jawa Barat itu Pak UU ya. Itu juga dana hibah pesantrennya lumayan besar, 40 miliar lebih kalau nggak salah. Nah jadi seharusnya menurut Kang Deddy Mulyadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melunasi ataupun membayar yang wajib terlebih dahulu. Dalam hal ini kan menjamin kesehatan, menjamin pengobatan masyarakat rakyat Jawa Barat. Nah seharusnya itu dulu dilunasin, karena itu tentu saja lebih penting dibanding mengeluarkan dana hibah gitu loh. Nah jadi beberapa hari yang lalu juga Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan bahwa dana hibah akan di-stop sementara karena banyaknya dana hibah yang fiktif ya kepada yayasan-yayasan. Jadi banyak yang mengajukan proposal-proposal atas nama yayasan ini padahal yayasannya tidak ada. Jadi yayasan fiktif. Nah oleh sebab itu Kang Deddy Mulyadi pun menyetop sementara dana hibah yang selama ini dialirkan ke yayasan-yayasan yang ada di Jawa Barat. Ya memang menurut saya betul juga. Dimana sebelum kita memberikan dana hibah cuma-cuma gitu, ya lebih baik kita bayar dulu yang wajib, yang pokok gitu kan. Ini menyangkut kesehatan loh, kesehatan warga Jawa Barat, rakyat Jawa Barat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik ya, pelayanan gratis karena itu memang merupakan kewajiban pemerintah gitu loh, karena di undang-undangnya juga ada di bahwasannya pemerintah wajib untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat khususnya rakyat Jawa Barat. Nah, jadi di era Ridwan Kamil ini tidak hanya Masjid Al-Jabar yang menggunakan hutang ya. Di era Ridwan Kamil itu ternyata BPJS juga berhutang 300 miliar. Waduh. Jadi makin kesini Kang Ridwan Emil, Kang Ridwan Kamil ini makin kebongkar ya boroknya gitu kan. Karena memang semenjak peninggalan beliau, ini hutang Jawa Barat semakin meningkat ya, semakin besar. Jadi Kang Ridwan Kamil ini sudah mulai terbongkar ya, masalah perselingkuhannya, masalah mungkin pernah ada juga tuh dugaan korupsinya gitu, karena kemudian ini meninggalkan hutang yang lumayan cukup besar sekali.
Nah sobat intonasi bagaimana nih ya menurut sobat semuanya terkait hutang yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya Kang Ridwan Kamil di Provinsi Jawa Barat ini ya. Itu hutang BPJS saja 300 miliar. Wow. Nah sobat semuanya jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan yang menonton video ini saya doakan semoga rezekinya dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.